I have a job for you if you're interested. Who is the target? David Jung, my old partner. 아, 뭔데 그래? 바쁜데. Now it's my turn to take something from you. Duit na geus biasa, teboga kabogo geus biasa, teu make calana geus biasa, bogo karanata eta luar biasa. Juno, adelante. Te escucho. Necesito que saques a Rebeca de la casa de su tía y la lleves a un lugar seguro. Algo no está bien, Juno. Hay algo en esto. Di episode 4 kita flashback ke 9 tahun yang lalu, saat dimana David menjalankan misi terakhir dari Cadiz. David meminta kepada Juno untuk menyebut dan menyembunyikan Rebecca karena Maldonado, kelompok teroris itu, ternyata telah menyelidiki David dan Rebecca. Mereka tidak akan berhenti menyakiti Rebecca sampai David lenyap untuk selama-lamanya. Di tengah perbincangan tiba-tiba Maldonado y su célula tienen toda mi información. Y de Rebeca. Algo no está bien, Juno. Hay algo en esto. Andy, quédate abajo, tranquilo. Hay que movernos. ¡Cúbreme! seluruh anggota lenyap dan hanya David seorang diri yang berhasil selamat. Saat menjawab dan memberitahukan kondisinya dalam keadaan baik-baik saja kepada Juno, sejenak ia mengurungkannya dengan alasan agar Juno beranggapan semua tim Cadiz tidak ada yang selamat. Kabar duka tersebut pun Juno sampaikan ke Rebecca yang saat itu masih remaja. Rebeca, lo siento tanto. Tu papá fue asesinado. Kembali ke masa sekarang, di mana Juno sedang mencari anaknya. Saat anggotanya yang sudah meninggoy dicek satu persatu, tiba-tiba 있어 보이는데? ¿Dónde está Oliver? No lo sé. ternyata Sigun masih hidup. Lantas Juno pun menanyakan keberadaan anaknya Oliver. Akan tetapi Sigun tidak mengetahuinya, dan tentunya si Juno pun marah besar. Sementara itu David, Rebecca dan juga keluarga dari istrinya berkumpul di meja makan. Di sela-sela makan, David meminta bantuan kepada ayah mertuanya untuk dibuatkan visa tidak tercatat dan transportasi aman ke Jepang dalam 2 hari. Tak hanya David dan keluarganya, mertua dan adik iparnya pun harus ikut agar mereka semua aman. Akan tetapi sang mertua menolaknya. 저희 비자가 필요합니다. 비공식 비자가 필요해. 일본까지 가는 배편도 필요하고. 세 분 다 같이. 우리를? 나타야만 제가 지켜드릴 수 있습니다. Sementara itu Juno berusaha menghubungi David dengan meninggalkan pesan di handphonenya Oliver, dengan menawarkan pertukaran Oliver dengan keluarga David. Isi percakapan Juno pun diberitahukan kepada Rebecca. Mereka pun sangat tidak percaya dengan penawaran Juno dan mereka pun merencanakan sesuatu terhadap Juno dan Oliver. David, si le haces daño o incluso si lo tocas. No, me niego a pensar en eso. Un trato. Dame a Oliver y los dejaré ir a ti y a tu familia. No me importa a quién tengan que sobornar, torturar o matar. ¡Encuentren a mi hijo! Dice la verdad. No. Ella nos matará. Podríamos usar eso para detenerla. Vamos, tengo una idea. Sementara di tempatnya Senator Dawson baru saja mendapatkan informasi yang melenyapkan Karpov dari Juno. Juno pun mengetahui tidak terlibat dalam masalah tersebut. Akan tetapi Dawson sangat mengenal Juno. Juno dulunya bekas anak didiknya sebagai mata-mata. Firasat Dawson, Juno menggunakan keahliannya sekarang untuk melawan negerinya sendiri demi kekuasaan dan profit. Terlebih Dawson mendapat kabar ternyata David Jung masih hidup dan ia pun mencurigai bahwa Juno lah yang ada di balik semuanya. Y creo que Juno tiene algo que ver. Juno era mi protegida y pienso que ahora lo usa contra su propia nación. Buscar su punto débil y usarlo.
David dan Rebecca memberikan isi pesan dari Juno tadi untuk David kepada Oliver. Tetapi pesan tersebut telah diedit oleh David dan seolah-olah Juno menolak untuk melakukan pertukaran Sandra, yang sebenarnya David dan Rebecca lah yang tidak percaya. Maka dari itulah Oliver memberitahukan informasi tentang semuanya. Quise hacer un trato con ella. Tu vida por mi familia. Y Juno dijo que no. No, no, me niego a pensar en eso. No hay trato. ¿Me escuchaste? Mentira. Oliver pun memberitahukan bahwa Juno telah menjual informasi Rusia tentang target Ukraina dan kemampuan militernya. Hal tersebut akan membuat AS murka, otomatis akan membuat Juno tamat. Oliver memberikan informasi bahwa ada investigasi Kongres yang berjalan yang dipimpin oleh Senator Dawson, dan David akan memberikan bukti yang Dawson butuhkan. Lantas mereka pun bergegas ke Seoul untuk menemui Dawson. Oliver dijo que existe una investigación del Congreso a cargo del senador Dawson que en este momento está en Corea. Al darle a Dawson lo que necesita, le damos a Juno. Ve por tus cosas. Volvemos. Sementara itu, Hollis melaporkan sudah mendapatkan mata-mata dari internal Dawson sendiri. Vicky Linwood, parte del equipo de seguridad de Dawson. Y tenemos pruebas. Nos ayudará. David membawa Oliver ke kota Seoul untuk menjalankan rencana yang dia buat. Pertama-tama, David dan Rebecca memata-matai Senator Dawson dan mengambil data jadwal harian dari handphone asistennya Dawson. Kemudian mereka mengatur jadwal untuk bertemu Dawson. Está bien, yo lo levanto. Yo puedo hacerlo. ¿En serio? ¿Mi teléfono? Sementara itu, di tempat lain, Juno mendapatkan laporan bahwa David Jung berada di Incheon. Hay dos testigos que vieron a alguien con la descripción de John en Incheon. Sementara Dawson akan makan malam bersama keluarga Jae-hoon Lee. Jae-hoon Lee ini adalah mata-mata atau intelijen dari CIA yang dilenyapkan oleh si Oliver. ¿Y qué hay de Dawson? Está cenando con el abogado de la familia de Jae. Saat akan menemui keluarga Jae, David menghubungi Dawson lewat telepon dan meminta dia untuk bertemu empat mata. Tentunya tanpa sepengetahuan pengawalnya. Sebelum bertemu Dawson, David mengaktifkan HP milik si Oliver. Tentu saja sinyal tersebut langsung diterima oleh tim Juno. Diga. Finalmente puedo hablarle, senador. Quiero 60 segundos de su tiempo. Solo, sin su equipo de seguridad. Próxima a la derecha. Dalam pertemuan tersebut, David menceritakan bahwa orang-orang yang harus bertanggung jawab atas kematian Jae-hoon Lee adalah Juno. Juno pun bisa memberikan buktinya. Sebagai gantinya, David meminta kebebasan untuk dirinya sendiri dan putrinya, yaitu Rebecca. Akan tetapi, Dawson menolaknya dengan alasan Rebecca telah melenyapkan satu-satunya penghubung antara Kedis dan intelijen Rusia, yaitu Karpov. Akan tetapi, David kekeh dengan persyaratan tersebut yang akhirnya Dawson pun menyetujuinya dan meminta David untuk membawakan bukti yang konkret. Tienes 60 segundos. Juno Land es responsable de la muerte de Jae-hoon Lee. Necesitaré pruebas. Y muy buenas. Si no es así, Juno nos destruirá a ambos. Hecho. ¿Y qué busca a cambio? Inmunidad para mí y para mí. Setelah pertemuan tersebut, David pun melepaskan Oliver begitu saja dan tak lupa memberikan handphonenya kembali. Espera, ¿me estás liberando? Mucho cuidado, Oliver. Tu mamá no perdona la traición a nadie. Y las cosas que me dijiste, ya las sabrá. Tim Juno melaporkan hal tersebut. Juno sempat heran mengapa David melepaskan anaknya begitu saja. Timnya melaporkan hal lain tentang agen Linwood, salah satu pengawal Dawson. Ia sempat hilang kontak dengan Dawson selama lebih dari 1 menit. Dan mereka mendapatkan bahwa sinyal HP Oliver Dawson pada saat hilang kontak hanya berjarak 1 meter. ¿Cómo escapó? No lo hizo. David lo soltó. Linwood dijo que perdieron al senador aproximadamente por 1 minuto. Estaba muy cerca de Dawson. Tak lama Oliver pun sampai di Kedis dan film pun berlanjut ke part 5.